Sebenarnya nih ya, berawal dari patah hati. Shit, aku butuh sesuatu yang lebih. Ketika kadar patah hatiku udah turun, aku apa yang bikin aku tetap stay di sini? Apalagi manusia adalah pemuja rasa sakit. Where you going? Halo semua, balik lagi di podcast Pulang Terjang, podcast di mana kalian bisa ngedengerin kisah-kisah orang sambil perjalanan pulang dari pekerjaan. Oke, teman pulang kita kali ini adalah seorang yang asli dari Malang yang sekarang lagi ngeraba dunia musik. Ini dia, Bulan. Halo Ji, gimana kalian Bu? Baik Mas, gimana kabarnya? Aku juga baik, makasih udah ditanya. Sejauh ini aku podcast belum ada yang nanya. Terus Gue sebelum kita bicara lebih lanjut nih, biar pendengar ataupun penonton YouTube kita juga tahu siapa sih JJ Kwan itu. JJ Kwan adalah musisi yang baru mengeluarkan EP. Mantap. Di Januari kemarin. EP harus dengerin ya teman-teman ya. Dengerin. Ada di Spotify kan? Ada di Spotify, di YouTube, di all digital platform. Oke. Jadi awal mula hal yang nge-trigger kamu buat bermusik apa tuh? Sebenarnya nih ya, berawal dari patah hati. Selalu. Cuman kan ya menyalurkan emosinya dengan hal yang positif, bermusik. Jadi nggak yang gini-gini tuh, gengs. Ya, bikin tato. Tato. Potong kue di sini. Siapa tahu kan? Nggak usah tahu. Potong kue ini. Jadi patah hati. Itu apakah patah hati ini jadi patah hati paling hebat atau patah hati pertama kali sehingga bikin kamu memutuskan buat kayaknya patah hati aku salurin buat lagu deh. Patah hati paling hebat deh, bisa dibilang gitu, karena emang benar-benar ngerubah aku yang dulunya nggak kepikiran bermusik jadi bermusik gitu. Karena emang berawal dari aku curhat. Kan misalnya kalau aku curhat ke temen, ya udah, cari aja yang baru, banyak ikan di laut, ya, gitu kan ya, itu doang. Cuman kayak, shit, aku butuh sesuatu yang lebih, kayak gitu. Aku pengen suruh dunia merasakan apa yang aku rasakan. Pengen ngebagiin perasaan kamu. Aku juga pernah nih punya pengalaman patah hati paling hebat juga. Tapi ya nggak jadi lagu sih, jadinya galau doang. Tapi pas dengerin lagu kamu, apalagi yang judulnya mungkin. Nah, yang judulnya mungkin kayak iya banget lagi. Kenapa dia tiba-tiba pergi gitu? Parah gitu sih. Berarti kalian harus dengerin. Ya, dengerin tuh, mungkin tuh. Kayak lagu yang pertama kali apa yang bikin? Yang dia bikin pertama kali gimana sih kata-katanya? Lagu pertama gue ya? Ya, lagu pertama. Forest of My Dream. Ya. Itu single. Dan itu awalnya aku bikin sebelum aku putus malahan. Sebelum putus, tapi udah bersyarat aja. Padahal Malang loh. Kayak menurut LDR Malang loh cuy. Ini gak long distance banget sih ya. Tapi ya hatinya. Oh benar juga. Aku pernah denger tuh ada yang bilang kayak gini. Kamu tahu nggak kenapa kalau kita marahan sama pasangan itu kita selalu pakai nada keras atau nada tinggi atau teriak-teriak. Dan kalau lagi nggak ada apa-apa tuh pakai suara yang pelan. Itu karena ketika kita bertengkar jarak hati kita jauh gitu. Oh gitu. Katanya sih. Ini aku juga denger dari siapa ya? Aku juga lupa. Semua muncul di TikTok nih. Oh, berarti ini masuk potongan TikTok ya ini ya? Bisa jadi. Bu, gimana perasaannya? Ini aku tahu kan sebelumnya kamu model nih. Perasaan switching career gitu gimana? Atau mas kamu masih ngejalanin model juga? Masih sih, aku masih photoshoot, masih
endorse juga masih. Ya awalnya kayak dunia baru sih buat aku. Jadi emang perlu banyak mengulik aja gitu. Oke. Susah nggak ngawalinnya? Lumayan susah. Cuman ya kita harus semangat ya besti-bestiku. Itu juga. Aku mau tanya nih, selama bermusik nih, itu pasti ngalamin pasang surut, naik turun emosi, terus entah itu yang dibilang orang passion atau keinginan untuk buat lagu. Kamu pernah ngalamin masa-masa down atau ada hal yang pernah bikin kamu down banget, kayaknya aku quit deh, kayaknya nggak aku lanjutin deh gitu ya? Masih baru sih, tapi mungkin udah ngalamin itu. Pernah. Apa tuh? Karena berawal aku bermusik nih dari patah hati. Ketika kadar patah hatiku udah turun, aku apa yang bikin aku tetap stay di sini? Aku harus nulis apa lagi? Aku udah nggak patah hati gitu. Apalagi manusia adalah pemuja rasa sakit. Ya kan, manusia adalah pemuja rasa sakit. Ketika hidup flat, pasti cari penyakit. Ya benar. Nah itu. Kalau tuh ya, cewek kalau flat nyari penyakit ya? Iya kan kalau misalnya kangen sama cowoknya itu tengkar kan supaya ada penyakit. Itu fakta baru. Kalau jatuh cinta, mungkin kalau patah hati udah berkurang, mungkin dari jatuh cintanya aja. Apa mungkin sekarang lagi nggak ada perasaan itu lagi, atau karena patah hati yang paling hebat biasanya bikin kita mati rasa sih? Iya ya, aku lagi di posisi sebenarnya mati rasa, tapi juga nggak mati rasa banget sih. Dia lagi masa fokus aja ke diri sendiri dulu. Ntar kan pasti juga kalau udah pulih, ya ada lah pasti yang datang. Oke. Gitu. Atau mungkin ada yang datang, cuman aku tidak menyadari itu gitu. Sering terjadi gitu kan. Iya, bisa ini kadang cowok tuh kalau ngedeketin ceweknya nggak ngerasa, tapi cowok ngerasa gue friendly sama aku, padahal semua cewek bisa berfriendly ke siapa aja kan gitu. Nah, kalau yang paling bikin kamu seneng nih, terus atau bangga atau ya I found my way gitu di dalam bermusik tuh, ada nggak kejadian atau perasaan atau apa? Bebas sih. Ada. Jadi sempat aku manggung, terus aku ngelihat salah satu penonton tuh benar-benar nangis. Karena emang relate banget sama dia, dan itu kayak wow, itu di saat kayak gimana ya, bangga banget gitu aku. Oh, kamu bisa ngerasain apa yang aku rasakan. Nyalur gitu. Nah, jadi ketika apa yang mau aku sampein itu nyampe ke dia, wah itu aku bangga banget sih. Jadi itu jadi satu acuan, ya kayaknya emang bener aku bikin lagu jadi orang bisa ngerasain apa yang aku rasa, jadi aku nggak merasa sendiri gitu. Aku jadi sedih. Aduh. Di antara semua lagu kan ada 5 lagu nih. Ada Forest of My Dream, Alur Rasa, mungkin Love and Sparks, Sesekali Merindu. Yang prosesnya paling lama yang mana? Yang paling lama bikinnya, entah itu dari instrumennya atau nadanya atau liriknya? Sesekali Merindu sih. Sesekali Merindu. Apa tuh yang bikin lama? Yang bikin lama karena emang bener-bener itu aku kayak penolakan batin. Karena waktu prosesnya aku ini perasaan apa ya? Aku perasaan rindu, tapi aku nggak mau mengaku ini rindu sama dia. Tapi pas aku ketemu dia kayak shit, ini perasaan apa gitu kan? Jadi kayak benar-benar menganalisa perasaan gitu. Oh ternyata aku rindu gitu. Dan it's okay untuk sesekali merindu. Harus diakui perasaan itu supaya Anda tidak galau. Perasaan itu bukan untuk di-deny ya, tapi diterima aja. Ya udah, emang kita masih punya rasa, kita masih rindu sama dia, terus kenapa? Ya udah, emang manusiawi kan? Iya. Dan itu aku menganalisa ini rindunya itu rindu apa ya? Rindu dianya, rindu kenangannya, atau rindu apa? Ternyata hanya rindu kenangan. Kirain rindu Rasul.
Udah server sorry. Iya, maaf ya. Kalau yang paling kamu sukain atau ini ya tahu semua lagu harus kita sukain ya, ciptaan kita harus sukain. Pasti ada satu yang jadi favorit dan punya kenangan tersendiri buat kamu. Aku rasa. Lalu reda, buat ya. Lu lagu denger sih guys. Gitu. Kenapa jadi yang paling favorit gitu? Karena aku sempat bertemu dengan someone Nah, dan dia tuh benar-benar kayak hujan buat aku. Jadi rasanya itu bukan yang menyakiti, tapi kayak nyegerin gitu loh. Dan membuat aku sadar kalau hujan itu nggak menyakiti kita, dia hanya memberi sebuah rasa. Itu emang ada alurnya kan, dari deras, rintik, reda. Itu. jadi itu ibaratnya ya, pengibaratannya dari deras, rintik, lalu reda itu kan. Tadi aku mau nimpalin sih tapi takut nggak sopan. Tadi yang ngegerin tuh bukan hujan, Sprite. Nyatanya ngegerin. Iklannya sih masuk ya Sprite di sini ya. Kita nggak boleh dari Sebastian. Ya. Oh iya benar sekali. Ini saking enaknya udah segini guys. Jadi tadi Sprite itu cuma pura-pura. Yang benar kan ngegerin tuh ini. Ini masuk iklan. Makasih Pak Didi ya, ownernya Sebastian, mantap. Perlu ini dikirimin ke rumahku kayaknya. Oh bisa, itu Pak Didi. Bisa Pak Didi, nanti dikirimin ya, kirim. Tadi sampai mana Ji? Oh sampai yang paling favorit ya. Yang paling favorit. Kalau sekarang lagi persiapan nggak ngelupain lagu baru atau udah ada rencana mau ngeluarin? Ada rencana mau ngeluarin, tapi genrenya beda, nggak kayak genre sebelumnya. Sedih-sedih nih. Iya, ini featuring sih. Mantap. Kayaknya aku tahu sih. Kayaknya aku tahu, tapi ini rahasia. Ini rahasia perusahaan dulu. Oke. Aku mau ngulik tentang kamu satu lagi nih, Cik. Aku lumayan suka sama lagu-lagumu kan ya. Nah, yang apa mungkin itu yang menurut aku ngena banget kan. Kenapa dia tiba-tiba pergi, kenapa dia ini apa itu juga yang kamu rasain waktu malah nggak tahu cerita kamu putusnya dan it's your personal. Apa emang kamu ngerasain bahwa ini terjadi kayak tiba-tiba kita nggak ada apa-apa terus tiba-tiba kamu ngasih aku rasa sakit gitu. Kalau aku dulu sih kayak gitu ya kasusnya. Kita nggak ada bertengkar, kita nggak ada apa, terus tiba-tiba dia bilang kayaknya kita nggak lanjut deh kayak gitu. Kalau aku tuh berawal dari sebelumnya kita sempat putus. Terus dianya ngajak balikan dengan ya aku akan kayak gini. Yang janji dia. Ya. Terus selama 3 bulan itu benar-benar LDR yang gantung banget gitu. Tiba-tiba dia benar-benar berubah kayak aku nggak kenal dia. Dihubungi susah kayak gitu. Padahal Malang. Sama-sama di satu kota. Iya. Terus apa ya? Apa salahku? Jadi kan kayak bertanya-tanya ya. Aku sedih banget ya. Ya nggak apa-apa. Yang kita buat ini memang. Itu boleh. Nah, aku kayak apa ya? Apa aku salah ngomong? Cara aku ngomong nggak enak atau aku yang masih terlalu kaku atau kayak gimana, kayak banyak pertanyaan gitu loh di pikiranku. Dan kita putusnya kayak yaudah kita putus ya. Oke. Kayak gitu. That's why kita adalah 2 insan yang memilih untuk diam. Iya benar. Aku nggak tahu nih, selesai putus, kamu nggak sukanya dari aku gimananya sih? Sampai sekarang dia belum menjawab itu. Ya, tapi udah ketemu sih. Ya nggak lagi cinta aja. Kesimpulannya, kalau masih cinta masih diperjuangkan ya. Benar aja. Ya, cinta
Jangan nangis ya, Pak. Ini kok jadi momen sedih ya. Ya kita harus manggil agak nih kita jadi ini salah satu dari teman-teman kita yang ngebantu kita bikin podcast nggak pilot biasanya. Aduh. Kamu harus denger abis ini. Sure. Kamu harus denger abis ini. Oke, dari ini kan musik kamu anggap sebagai pekerjaan atau hobi aja atau hobi yang jadi pekerjaan? Hobi jadi pekerjaan kayak. Hobi jadi pekerjaan. Nah, kalau kamu anggap ini sebagai pekerjaan, makna pulang kerja buat kamu apa tuh? Kalau menganggap hobi ini kan hobi nih, apa pulang kerjamu adalah ya udah aku bikin musik lagi bagi aku pulang kerja gitu. Ya kayak gimana tuh? Bingung ya? Nggak tahu gimana ya? Pulang kerja gue lebih ke aku hang out bareng temen-temen, sharing. Dari situ aku dapat cerita-cerita baru yang bisa aku tulis kalau emang relate sama aku, kayak gitu. Atau kayak jamming sama teman-teman gitu-gitu sih. Jadi menurut Didi pulang kerja tuh nggak harus selalu ke rumah. Iya. Bisa jadi teman-teman hangout, teman-teman jamming bareng itu adalah rumah. Benar, rumah sendiri arti rumah kan artiku ya. Benar. Siapapun bisa jadi rumah. Rumah nggak hanya sekedar gedung. Oke. Waduh, so sad. TikTok lagi, tempat lagi, tusuk lagi. Nah, pulang kerja nggak harus ke rumah karena semua rumah bukan berupa gedung aja. Kalau buat JJ nih, rumah untuk saat ini itu apa atau siapa? Kalau siapa, sepertinya masih diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Iya. Kita harus membuat diri kita rumah yang nyaman. Karena ujung-ujungnya kita akan pulang ke diri sendiri aja ya. Bisa ngandelin diri sendiri, bisa curhat ke diri sendiri, nahan emosi diri sendiri, bergelut dengan diri sendiri juga. Oke. Nah, kalau kerjanya, jadi kerja kan identik dengan cari uang atau cari pendapatan penghasilan. Itu jadi buat siapa? Buat diri sendiri juga kah atau buat siapa? Buat diri sendiri dan anak aku yaitu kucing. Tapi kebetulan kucingnya sudah tidak ada, jadi saya mencari anak angkat baru. Siapa kucing-kucing yang mau diadopsi? Di bawah sini. Langsung hubungin. Jangan tiba-tiba gue dengar tiba-tiba ngomong seperti itu. Kalau Mas Nasrul deh, Dian dong. Masa aku dong yang ditanya. Mas Nasrul nih, bekerja untuk siapa? Bekerja untuk siapa ya, bingung jawabnya. Me, myself and I. Me, myself and I. Ya bisa dibilang ya, aku kerja buat diri aku sendiri pertama. Karena ya aku ada orang tua, cuman mereka ya alhamdulillah berkecukupan sebenarnya. Ya cuman aku untuk hidupku di Malang sih sebenarnya. Oh bukan asli Malang Mas? Dia aku asli sana. Asli Bondowoso aku. Asli Bondowoso dia. Jadi aku di Malang tuh bekerja buat diri sendiri dan ya aku lagi ada hubungan sama seseorang. Mungkin buat dia juga. Buat masa depan? Buat masa depan. Wah. Orang tua juga kirim sesekali sih, nggak banyak juga. Karena keren. Ya, udah. Ya banyak pun nih bahas kawan aku. Aku bertanya nggak sih Mas? Apa-apa? Mas Nasrul kan juga sempat menjadi musisi nih. Waktu itu apa yang membuat Mas Nasrul kepingin jadi musisi? Yang pengen ngebuat aku jadi musisi itu apa ya? Pengen aja apa yang ada di otakku tuh orang tahu. Oh mirip lah ya. Itu mirip-mirip. Nah, tapi trigger aku bukan patah hati. Trigger aku itu tragedi dulu tuh. Tragedi apa nih? Tragedi ini. Masih ingat gak kasus pengeboman gereja di Surabaya?
tahun berapa ya, 2017 apa 16 aku lupa. Pokoknya ada orang naik motor sama istri dan anaknya masuk gereja, ngedakin gereja gitu. Itu posisi aku ada di Semeru. Dari Semeru turun-turun langsung dapet kabar itu. Jadi lagu pertama band aku dulu tuh judulnya Amerta, tentang gimana kita seharusnya menanggapi perbedaan. Jadi ya nggak apa-apa, semua orang berhak merasa benar, tapi kita nggak boleh memaksakan kebenaran kita pada kebenaran orang lain. Kayak gitu, Jay. Ini potongan TikTok sih, cuma sih ini. Tapi bapak-bapak kameranya bermasalah. Nggak jadi potongan, nggak ada. Masih ada kamera di sebelah sana? Ini sebenarnya. Tapi di situ ada ada masternya. Itu terlalu panas. Itu ini. Oke. Udah aman? Masuk dulu ya, nggak apa-apa. Ya, bisa kita ini iklan. Jadi gimana Bu, rasa es basbon Bi? Enak. Aku udah pengen nambah lagi nih, udah habis. Habis ini lah nambah lah kita. Ini geng. Ini tadi vanilla, rasa vanilla. Episus rasa vanilla. Ini masuk nih Mas. Nggak apa-apa sih, nanti dipotong aja. Tadi kan. Yes. Kalau males ngedit ya udah masuk ke No code. no cap. Seru-seru. Mana tadi ya? Sampai ini. Jadi trigger aku tuh tentang tragedi itu, tentang yang mana yang ngebom gereja itu ngakunya dari agamaku, dari Islam gitu kan. Cuman sementara aku ini dibesarkan dengan cara yang lemah lembut dan penuh cinta kasih. Nggak seperti itu. Kita ya emang beda keyakinannya, mau gimana. Kita pasti jadi ngerasa agama jadi keyakinan jadi benar, aku juga ngerasa keyakinanku benar, tapi apa aku harus maksa jadi atau jadi maksa aku buat yakinin kebenaran yang sama? Enggak. Iya. Kayak gitu aja. Jadi harusnya tuh kita kayak naruh bareng, terus nyanyi-nyanyi bareng, lari-larian bareng. Gimana deh? Bareng kan India. Kalau ada itu sudah gitu. Diberi ada lari-lari gitu. Oh. Ya, bisa aja. Judulnya apa nih Mas? Kalau yang single pertama tuh judulnya Amerta. Amerta. Phonim Amerta. Gitu. Nama bandku Phonim. Monen. Amerta tuh artinya keabadian gitu kan. Karena Bahasa mana tuh Mas? Sanskrit. Sanskrit. Oh. Ya. Jadi maksud dari keabadian itu apa? Ya perbedaan itu satu hal yang abadi. Nggak bakal bisa kamu bikin semua nggak beda. Semua sama tuh nggak bakal bisa. Bahkan orang yang pakai seragam pun ukurannya pasti beda-beda. Walaupun udah satu seragam. Tuh. Kalau lagu yang cinta-cintaan ada nggak Mas? Kebetulan ada nggak ya? Kayaknya ada satu sih. Namanya Raya. Judulnya itu Sunyarda. Kok Raya? Itu liriknya Raya. Oh, liriknya Raya. Sunyarda judulnya. Itu tentang mencintai seseorang. Tapi lebih ke rasa bersyukur sih itu. Jadi merayakan pertemuan, merayakan waktu yang kita punya, merayakan ya baik sayang menambah kita begini. Duet gak sih kita? Yuk kapan ini udah gatel nih. Bener. Aja ini pertanyaan terakhir nih. Kalau dikasih kesempatan, ini pertanyaan template kita ya. Kalau dikasih kesempatan balik ke 10 tahun ke belakang, jadi akan milih jalan yang sama dengan jadi yang sekarang, atau give a chance to another way? Give a chance to another way. Why? Karena aku udah pernah mengalami ini, jadi kayak perlu gak sih adventure baru, sesuatu yang beda. Oke, tapi bukan karena menyesal memilih jalan sekarang. Enggak sih, lebih kayak sebenarnya hidup di dunia itu lumayan seru sih. Kalau kita emang mensyukuri semua apa yang ada. Jadi kalau misalnya 10 tahun ke belakang aku harus mengulang hal yang sama, kayaknya kurang seru, kurang challenging.
siapa tahu nih aku jadi presenter kayak atau jadi kayak mas-mas ya kan, kita nggak ada yang tahu dan pastinya seru juga. Oke, Gitu. gitu aja. Mas Nasrul, Kalau aku disuruh balik ke 10 tahun belakang ya aku milih jalan yang beda sih. Sama. Kalau dibilang karena menyesal, mungkin salah satunya ada karena adalah ya. Nanti aku ceritain di next podcast saja. Karena nanti rencananya kita ada podcast khusus host-hostnya sendiri. Jadi kita ada beberapa host. Karena ya aku pengen run ke, kalau dikasih kesempatan aku nggak mau ngambil jalan yang sama. Aku bakal pilih jalan yang beda. Karena menurut aku sih, aku mengubur banyak impian sebenarnya di aku yang sekarang. Jadi aku mau nyoba wujudin impian-impian kecilku yang dulu. Kayaknya seru. apa tuh? Boleh sebutin nggak salah satunya? Nanti aku juga akan spill di. Oke, gantian ya. Aku dulu nih. Kalau aku dulu suka nulis puisi gitu. Nah, yang udah aku wujudkan adalah menulis buku tentang puisi-puisiku itu, yang mana udah nggak tertata rapi. Dulu tuh aku nulisnya di kertas, terus kertasnya entah sekarang mau kemana. Dan mau recreate tuh udah kata-katanya udah apa ya, nggak bisa persis gitu. Tuh salah satunya. Dan sekarang aku kayak ngerasa kayaknya kalau jadi buku juga asik juga, walaupun mungkin ada yang salty, ada yang cringe gitu ya. Tapi it's okay sih. Kalau jadi gantian Jess. Maybe jadi pelukis. Pelukis. Ya, aku suka lukis dulunya. Dan sekarang udah tidak pernah menyentuh kuas-kuas dan capku. Terus maybe menjadi desainer. Oke. Coba kayaknya teman-teman pulang kerja udah pada sampai rumah nih. Udah pada sampai rumah nih. Oke, buat teman-teman pulang kerja yang udah sampai rumah, beristirahatlah, siapin energi buat besok, siapin waktu juga buat kalian bersenang-senang. Kalau yang masih di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Makasih JJ udah nemenin kita di sini, dan semoga harapan-harapan JJ buat musiknya nanti bisa terrealisasi dengan baik dan banyak keberkahan menyertai. Amin. Terima kasih. Thank you juga, Mas. And see you di next episode. Bye-bye.